A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita bicara hakikatul insan. Tetapi dari semua yang saya sampaikan tadi, semua manusia sudah dibekali fitrah atau kebertuhanan di dalam sanubari hatinya. Artinya bahwa manusia sesaat dihembus ruh dari Allah itu sudah mengandung fitrah atau kebertuhanan itu sendiri, di mana setiap bayi yang ada di dalam kandungan itu sudah bersaksi dan mengenal Tuhan yang diabadikan di dalam Al-Quran. Qalu alastu bi rabbikum qalu bala syahidna, ya kami menyaksikan. Oleh karenanya dari keterangan itu, manusia yang pertama tertuntut untuk bisa kembali kepada fitrahnya atau bertuhannya, agar kemudian nanti ketika dia dituntut untuk mengalami iman, Islam dan ihsan, itu kemudian tidak mengalami trouble atau crowded atau ruwet atau problematika. Berbicara masalah manusia, insan, ini ada seorang ulama yang membagi manusia itu menjadi 4 kelompok, yakni diabadikan dalam kitab Ihya juz 1 halaman 80. Imam Ghazali mengutip dari Imam Khalil bin Ahmad, ar-rijalu arba'atun, manusia atau laki-laki, di sini redaksinya pakai ar-rijal atau laki-laki. Sebenarnya ya ini meliputi perempuan juga. 4 kelompok, 4 golongan. Yang pertama, rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Yang pertama adalah seseorang yang dia tahu, orang itu mempunyai pengetahuan, mengerti. Di sini kalimatnya rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Wong dia ngerti ya, dan dia tahu bahwa dirinya tahu. Maka ini kelompok yang paling dhuwur ya. Ideal, ibaratnya cara produk pabrik, kianu produk unggulan original setelan pabrik asli ya. Angger ketemu wong kayak kiye, kalau ketemu orang seperti ini, fadzalika alim, dia alim atau tahu, maka fattabi'uhu, maka ikutilah orang itu. Karena memang Allah di dalam membagi pengetahuan ya, itu juga dibagi-bagi. Ana sing ibaratnya 100%, 90%, 80%, ana sing mau kebagian 10%. Lagi sing 10%, sing 5%, ya kudu merek maning sing akeh. Ibaratnya ember kudu marani sumur. Kalau zaman dahulu masih ya, fenomena ini masih embernya pada bulu maring sumur. Dulu itu bapak saya, mbah saya itu ngaji di sini luar desa pada tegaya. Alhamdulillah si anak ya, masih ada yang seperti ini. Itu masih seperti itu. Terus yang kedua, warajulun yadri wala yadri annahu yadri. Dan ada orang yang tahu, dia mengerti, tahu, tapi wala yadri annahu yadri, tapi dia tidak tahu bahwa dirinya itu sebenarnya tahu. Fadzalika naimun fa'aiqaduhu, maka orang ini kategori wong turu. Kalau kita kembali kepada kajian kita, bahwa sebenarnya manusia itu pernah tahu Tuhan, pernah mengenal Allah, cuman kemudian dia pangling, lupa, tapi cenderung lupa pangling. Cara ketemu nang dina orang ngerti, mulanya kudu dimengerti, ngerti, karena dia tidur. Semuanya sudah dibekali fitrah, semua sudah dibekali pengenalan kepada Allah, tapi kemudian dia lalai, lupa, yang cenderung mengarah kepada pangling. Kelalen tapi pangling, kan kudu di dodek. Dodek bahasa Indonesianya apa? Makanya menurut Syekh Abdul Qadir Jailani, wa talabul mursidi lazimun li ajli hadhihi ruhul ladzi bihi tahyal qulub, maka mencari orang yang dapat memberikan petunjuk itu menjadi sebuah ketetapan agar ruh atau hati manusia ini dapat hidup kembali, wa ya'rifu bihi rabbahu, yang dengan hati yang hidup itu maka orang itu dapat mengenal kembali kepada Tuhannya. Kalimat redaksi yang disampaikan Syekh Abdul Qadir Jailani ini, tahyal qulub alladzi bihi tahyal qulub,
Ini kalau ditelisik kembali kalimat Syekh Abdul Qadir Jailani, berarti hati yang belum lagi mengenal Allah yang maha ada dan maha nyata, maka hati ini kalau kita kait-kaitkan apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali, apa yang disampaikan Syekh Abdul Qadir Jailani, maka kalau kita kembali kepada redaksi Imam Ghazali, hati itu masih tidur, ya, kudu digugah. Kalau pakai redaksinya yang disampaikan Syekh Abdul Qadir, tahyal qulub, agar hati itu hidup, maka berarti kalau hati belum kemudian mengenal Tuhan, hatinya masih mati. Itu kelompok kedua ya. Kelompok ketiga, warajulun la yadri wa yadri annahu la yadri, yaitu kelompok orang yang tidak tahu, la yadri wa yadri annahu la yadri, dia tidak tahu. Kelompok orang yang tidak tahu, artinya apa kalau kita kaitkan dengan pembahasan kita? Dia tidak tahu Tuhan, dia belum mengenali pengenalan kepada Tuhan. Tetapi wa yadri annahu la yadri, tetapi dia sadar bahwa dia memang sadar bahwa saya belum lagi tak kenal sama Allah, belum kenal lagi sama Tuhan. Maka orang-orang seperti inilah mustarsidun, orang yang terus mencari petunjuk, semangat ya, agar hatinya kemudian mengenal kembali kepada Allah. Lah orang-orang seperti ini fa'arsiduhu, maka berilah petunjuk kepada mereka ya, ini syariatnya. Nah, kalau kita kembali kepada dalil Quran, wa may yudlilillahu falam tajidalahu waliyam mursida, barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka falan tajidalahu waliyam mursida, maka tidak mungkin dia akan menemukan seorang wali mursyid. Wali itu ya wali batin Gusti Allah, mursida yang dapat memberikan petunjuk ya, tidak bisa ngajak mungkin umay jejeran ya, cara patut-patutnya mampir ngopi kalau ngobrol tentang ketuhanan, terbuka dia, tapi karena memang tidak dikehendaki, ya orang gelem ngendong. Orang gelem ngendong. Karena memang yang mengotak-atik hati itu Allah. Orang bisa. Ini karena Allah berkehendak. Wong sing wis makrifat kemudian wong Jakarta, sing lagi goleti kepengin oleh petunjuk wong Surabaya, jendeti lainnya bur. Seperlu ngendong ngopi udut, ngomong-ngomong ngobrol tentang teologi ketuhanan, akhirnya tidak, dan itu terserah Allah. Jakarta Surabaya, Surabaya Jakarta, toh apa? Yang dikehendaki saja. Ya kalau disesatkan bermacam-macam bentuk dan caranya Allah. Terus kemudian ayat dari surah Al-Kahfi ini diteruskan. Siapa yang tidak mendapatkan petunjuk dari orang yang tidak bisa memberikan petunjuk, orang-orang yang disesatkan ini kalau diurut dari sisi bahasan ini, tahsabuhum aiqadha wa hum ruku. Engkau akan menyangka mereka itu aiqadha, bangun, atau neta urip tangi. Ya. Bangun tangi, ngerti bangun tangi? Atau neta ya sadar, mereka tidur. Sing turu apa nih? Yang tidur? Hatimu. Ini sebenarnya ayat ini sedang menerangkan posisi Ashabul Kahfi ketika masuk gua, ya, 7 orang itu tidur. Tapi kalau dilihat dari dari dohire, mereka seolah bukan orang tidur lagi melek. Terus asune, ya jenenge siapa kitmir ya. Kitmir itu nengarep kalau nunggu. Neko. Ini juga kalau diterangkan kembali bahwa kalau orang itu hatinya tidur, maka sing dengel niku asu. Tegas apa? Karena nafsu. Jadi yang tampil itu anjingnya, sebagaimana Syekh Panggung orang Tegal, ya, dia punya peliharaan anjing, 1 anjing hitam, 2 anjing merah. Itu kan perwakilan nafsu amarah sama nafsu lawamah. Ya, kalau lawamah itu hitam, amarah itu merah. Supiyah itu kuning, mutmainnah itu putih, rodiyah itu biru, mardiyah itu putih, perak, kamilah itu bening. Itu gambaran warna di dalam batin manusia. Terus ketemu apa dong warna-warna itu di dalam batin Anda? Orang ketemu, ya semoga ketemu. Orang ketemu pun orang apa-apa, sing penting kok ngerti rasa. Ya, jadi yang ketiga itu annahu yaqulun la yati wa yati annahu la yati fadzalika mustarsitun, yaitu laki-laki atau seseorang yang tidak tahu, ya, tidak tahu apa? Tidak tahu tentang ketuhanan, tetapi dia tahu, sadar diri bahwa dia tidak tahu, akhirnya mau mencari tahu. Saya
Oke. Nah, yang keempat, warajulun la yadri annahu la yadri. Ya. Yaitu kelompok laki-laki atau orang yang tidak tahu sesungguhnya tidak tahu. Ya. Lebih parah maning dia merasa tahu. Alias sok tahu. Maka orang-orang seperti ini jahilun murakkabun. Jahil ke maksudnya. Kemarin kan sudah diterangkan bahwa jahil itu al-ghafil anillah. Orang bodoh itu adalah orang yang lalek pangling maring anane Gusti Allah, itu jahil. Wis kayak gue sok tahu. Ya, mungkin sok tahunya dia mungkin punya dasar dalilnya kan ini. Ayat ini surat sekian ini. Itu sok tahu. Ngerti ayat siji wis langsung kopar kafir. Ngerti kopar kafir? Musyrik kafir. Kafir dhewe ora tahu. Digatekke tegese kafir apa? Hatinya tertutup dari Allah, ora kenal karo Gusti Allah. Kalau menghadapi orang seperti ini, farfidu, menyingkirlah dari kelompok ini. Nah, jemur, wong kan apal dalil-dalil, orang peduli. Wong dia hanya cuma tahu dalilnya saja, tidak tahu madlulnya, tidak tahu Allah yang dituju itu. Dalil itu kan sebenarnya menunjukkan madlul. Ayat ini, dalilnya ini, menerangkan ini. Kan harusnya dalil atau tanda panah petunjuk kan harus menunjukkan tempat yang ditujukan, begitu? Mestinya harus sampai aja rembukan panah baik, rembukan petunjuk baik, tapi orang betul-betul lah terus mari ngendi saja. Berarti kan muter seperti lagi kalau dalam kegiatan pramuka itu namanya apa ya, latihan apa? Kalau kegiatan pramuka mencari jejak, kan ada tanda-tanda itu kan, ada panah, ada pohon yang dipatahkan, itu kan menunjukkan arah. Lah siki anak tanda panah, anak wit buru-buru nak kok jebule orang betul-betul prida akhirnya. Mestinya orang-orang itu kan harus sadar kedene aku orang betul-betul ya. Oh ternyata keliru golek pembimbingnya, jebule pembimbingnya yang orang ngerti nggon. Akhirnya mungtur jejak muter-muter. Ya. Begitu. Nah, ini mestinya ini bicara masalah semua orang. Kalau sudah semua orang peduli dia statusnya itu cendekiawan, wis kadung dejeluk kiai, murstad, anggar pancen durung rumangsa, kudu ngrumangsani orang ngerti Gusti Allah, ya kudu tetap esi wajib ngaji. Kenapa? Karena sudah diterangkan bahwa di dalam kitab Hasyiah Safinah, ya, Hasyiah Safinah itu teng mriku sampun dipun terangaken nggih. Juga dalam kitab Ibrahim Al-Bajuri Hasyiah Jahur Tauhid menerangkan bahwa di sini berangkat dari sebuah pertanyaan bahwa apa toh kewajiban pertama bagi seorang manusia. Maka para ulama ahlu sunnah wal jamaah al-asyiriyah wal maturidiyah berpendapat bahwa menjawab pertanyaan yang sangat sederhana ini, bahwa apa kewajiban pertama bagi seorang manusia, adalah mereka menjawab bahwa yang paling pertama kali berarti kan bisa tahu itu nomor siji one satunya satu yang diwajibkan. Jadi paling pertama kalinya diwajibkan bagi seorang manusia adalah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana juga yang disampaikan dalam kitab Ibrahim Al-Bajuri Hasyiah Jahur Tauhid halaman 82. Imam Hafidz Al-Baihaqi mengatakan awwalu ma yajibu 'alal 'abdi ma'rifatuhu wal iqrar bihi. Ya, jadi awal pertama yang wajib bagi seorang hamba adalah mengenal Allah, kemudian mengakuinya. Setelah mengakui, mengikrarkan, akhirnya diikrarkan. Jadi ikrar itu diambil dari kata bahasa Arab iqrar, mengakui. Tapi kemudian disadur ke dalam bahasa Indonesia disebut ikrar. Kalau sudah disadur ke dalam bahasa Indonesia ikrar, berarti kan mengucapkan ya. Lah, pengucapan itu berbunyi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sebab ini juga Allah berfirman di dalam surat Muhammad ayat 19. Qala Allahu jalla sana'uhu li nabiyhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah yang maha agung kemudian berfirman kepada nabinya manusia, fa'lam annahu la ilaha illallah. Jadi sebelum annahu la ilaha illallah ada kalimat fa'lam. Fa'lam itu artinya ketahuilah, mengertilah dulu. Terus Allah juga dawuh kepada umatnya Nabi, wa qala lahu wa li ummatihi, Allah bersabda kepada Nabi dan umatnya,
fa'lamu annallaha maulakum, ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah itu maulakum, bendoro kalian. Ini surat Al-Anfal ayat 40. Terus juga di dalam ayat-ayat yang lain Allah berfirman fa'lamu annama unzila bi'ilmillah wa an la ilaha illahu fahal antum muslimun, yang artinya ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menurunkan Al-Quran ini dengan ilmunya Allah, dan sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Dia, maka fahal antum muslimun, dan apakah kalian memasrahkan diri kalian. Ya. Ini juga pernah disampaikan pada ayat yang lain surat Al-Baqarah. Ya. Idh qala lahu rabbuhu aslim, ketika Allah berkata kepada Nabi Ibrahim aslim, berpasrahlah, ya. Terus Nabi Ibrahim menjawab qala aslamtu li rabbil alamin, ya saya memasrahkan diri kepada Rabbul Alamin. Ya. Itulah dalil-dalil yang mengarah pada kewajiban untuk mengenal Tuhan. Nah, dari beberapa keterangan tadi dan juga dalil-dalil tadi, ini yang kemudian diambil oleh ulama Al-Asy'ariyah dari masa ke masa, sehingga Ibnu Ruslan atau Syekh Ibnu Ruslan itu dalam Nadham Zubatnya, fikih tapi dalam bentuk nadam ya, atau syair yang biasa dijadikan kurikulum standar di berbagai pesantren Indonesia, menjelaskan sebagai berikut: awalu wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistiqoni. Hal yang pertama diwajibkan atas manusia adalah mengenal Tuhan dengan meyakininya. Jadi berbicara masalah mengenal Tuhan, nanti ada yang kemudian mengistilahkan dengan akidah, keyakinan. Akidah itu bundelan keyakinan terhadap Tuhan itu sendiri. Nah, terkait masalah itu tadi, masalah keyakinan, keimanan, ya, itu nanti supaya apa? Supaya hati itu kemudian membenarkan, iya benar, Allah nyata lan anak, kudunya kan kayak gue, harusnya kan begitu. Akhirnya jiwa manusia menjadi tenang, ora ragu-ragu, ora bimbang, tidak ragu-ragu dan tidak bimbang lagi. Nah, berdasarkan keterangan tersebut, ternyata pada manusia itu terdapat tingkatan-tingkatan, ya, tingkatan-tingkatan keimanan. Ya itu tadi, bahwa rezeki ya tingkat-tingkatan, pinter ya tingkat-tingkatan, iman ya tingkat-tingkatan. Nah, oleh karenanya Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Syarah Kasifatus Sajjad fi Syarhi Safinatul Najah, ya, tengene kitab Safinah itu fikih dasar itu di dalam syarahnya itu mengatakan ada 5 tingkatan iman. Yang pertama iman taklid. Ya, iman taklid apa? Iman melu-melu. Itu bahasa Jawa, anggur bahasa Indonesianya ikut-ikutan. Dia iman percaya tapi masih melu atau mengikuti ucapan orang lain tanpa mengetahui dalilnya. Terus yang meluri kalah, saya ikut jenengan, saya ikut Anda, terserah Anda mau saya dibawa kemana terserah. Jebule sing dipeloni, sing diikuti, ya orang ngerti. Kuwi ibaratnya wong merem melu jaluk dituntun karo wong sing merem. Mari dia akhirnya kuburan. Ya. Nah, orang ini gimana nasibnya? Ya, makanya kan sudah diterangkan tadi bahwa golek wong sing wis ngerti atau mursyid sing wis ngerti itu menjadi tetap agar ruhani hatinya itu tidak tidur, agar hati ruhaninya itu tidak mati, agar hati ruhaninya itu tidak buta mata hati, ketutup. Lah orang ini bagaimana? Dia tetap punya kewajiban untuk mencari orang yang mampu menemukannya, orang yang mampu menuntunnya. Tuh. Jadi masih wajib lah ya, masih punya kewajiban. Nah, ketika dia mencari kewajiban, mencari ilmu, dan kok di tengah jalan dia meninggal, memang catat hidupnya selesai, maka insya Allah an-nasu yamutuna ala ma'asu wa yub'atsuna ala ma matu. Akhirnya tetap ya, dia nanti diberikan pengajaran. Itu ada keterangan juga di sana, dia akan diberi pengajaran oleh malaikat Jibril agar dia kemudian makrifah. Tapi karena apa? Dia disebabkan karena di dunia dia masih mencari, berusaha. Itu. Yang kedua, tingkatan kedua adalah iman ilmi.
Iman hanya berdasarkan ilmu atau dalil-dalil tekstual. Nah, dalil-dalil seperti Al-Quran. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum qul huwallahu ahad. Itu banyak sekali. Tapi masih menggunakan dalil-dalilnya itu. Nah, menurut Syekh Nawawi bahwa kedua orang ini, kedua tingkatan ini, 1 dan 2 ini, dia termasuk orang yang masih terhalang dari mengetahui zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tingkatan kedua lah. Tingkatan yang ketiga adalah iman ayan, yaitu mengetahui Allah dengan pengawasan atau kesadaran hati. Oleh karena itu biasanya orang ini Allah tidak hilang dari hatinya. Ketika sesaat dia sadar, ngerti Allah, baru Allah dengan mata hati atau kesadarannya. Ya. Lah, orang yang seolah-olah orang yang memiliki tingkatan keimanan ketiga ini melihat Allah di makom muraqabah atau pengawasan hati. Nah, tingkat keimanan ini sering disebut dengan ainul yaqin. Kalau dalam kitab yang lain itu ainul basirah, ya, dengan mata hati. Terus kemudian keimanan tingkat yang keempat yaitu iman hak, yaitu melihat Allah dengan hati. Ya, tingkatan keimanan seperti ini sebagaimana yang disampaikan oleh para ulama adalah imannya orang yang makrifat, orang yang telah mengenal kembali. Kenapa kok ketika saya sampaikan mengenal kok ada kata kembali? Karena memang setiap manusia itu sudah pernah mengenal Allah, ya, sudah mengenal Allah semuanya dan melihat Allah dengan hati. Karena memang pada saat terjadi perjanjian antara Allah dan hambanya, ini peristiwanya itu di alam kandungan. Kemudian para manusia itu menjawab, qalu bala syahidna, iya kami menyaksikan bahwa yang ada itu panjenengan. Kami menyaksikan lah, kurang kamu. Simpelnya begitu. Nah, tingkat keimanan keempat ini masuk ke dalam maqam musyahadah. Nah, musyahadah itu apa? Itu tadi yang seperti saya terangkan di kemarin bahwa prinsip dari syahadat itu adalah musyahadah. Syahadat itu karena musyahadah atau menyaksikan. Nah, maqam ini sering disebut dengan hakul yakin, ngainul yakin, ngilmil yakin, ngainul yakin, hakul yakin. Itu juga di Al-Quran ada dalil semuanya. Nah, penjelasannya kurang lebihnya seperti ini. Nah, orang yang memiliki tingkatan keimanan ini adalah orang yang tidak terhalang, ya, sudah tidak terhalang oleh Allah, tidak dihijab, ya, tidak dialing-alingi dari Allah. Jadi yang aling-alingi ya Allah dewe, kan begitu, Allah dewe. Lah terus rahasianya di mana kok bisa di ana sing daling-alingi, ana sing ora dialing-aling, ada yang dihijab oleh Allah, ada yang tidak dihijab, itu terserah Allah. Nah, yang dihijab oleh Allah itu pertanda bahwa orang itu ya disuruh untuk cari supaya detidokna, diberitahu sama orang yang tahu, hijabnya itu ini. Kenapa? Mencari orang yang sudah terbuka hijabnya, dia tahu selama ini dia dihijab yang di mana, akhirnya ngerti detidok. Itu yang dimaksud bahwa carilah orang yang mampu membuka mata hati. Kalau ingin kamu sampai kepada Allah, carilah orang yang sudah sampai. Jangan cari orang yang belum sampai, meskipun dia punya modal dalil berjuta-juta dalil, hafal dalil aja. Itu ibaratnya kalau kamu kepengen sampai ke Jakarta, carilah orang yang sudah sampai ke Jakarta. Senajan walaupun orang itu tidak punya peta, tidak punya Google Map, karena orang itu tidak punya HP Android. Ya, betul. Aja jangan golek wong, jangan mencari orang yang hanya modal peta, modal Google Map. Enggak kesasar. Oke. Terus yang kelima, yang terakhir adalah iman hakikat, yaitu sirna bersama Allah. Fana. Ya. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kuluman utawi saben-saben wong atau setiap orang, alaiha fan itu sirna itu fana. Lah fana sirnanya itu apa? Keakuan manusia. Lah keakuan manusia itu tempatnya di mana? Di dalam pikiran, kesimpulan pikiran dan perasaannya. Jadi yang menyebabkan Allah itu menghijab para hambanya itu memang sangat alamiah sekali.
proses terjadinya hijab itu muncul adalah ketika justru sisi manusiawinya manusia apa? Pikiran dan perasaan itu mulai umur 7 bulan, ada yang mengatakan 1 tahun ketika saya tanya sama ibu-ibu, ketika anak itu sudah mulai mengakui keeksistensi dirinya atau kewujudannya atau keadaannya. Dibuktikan ketika dia diberi nama, ya akhirnya dia mengakui nama itu sebagai namanya, padahal itu kan hanya sekedar tanda tenger, ngerti tenger? Tanda untuk membedakan antara satu dan yang lain. Jadi anak manusia bocah orang dijoki jadi ya ora apa-apa. Anak pertama terjeluk he, anak kedua terjeluk he, anak ketiga terjeluk he. Ya, ini untuk mengantisipasi jadi. Tapi ketika dulu mulai dijeneng ya itu sunnah Nabi juga. Jadi karena bocah lahir ya tuh jeneng ya sing apik sing mengandung doa begitu. Karena tafaulan agar dengan nama yang baik itu anak itu kelak sesuai dengan namanya. Anak sing terjeluk berakhir artinya wong sing ending. Tapi karena perjalanan hidupnya kembali kalau orang kena jadi orang jadi gofil ya itu karena nama itu juga harus didukung dengan usaha, artinya apa? Diikutkan dengan orang-orang yang mengarah sesuai dengan nama yang dikehendaki. Itu demikian. Bahwa manusia, awal kewajiban manusia itu adalah mengenal Allah, ya maka sudah seyogyanya manusia itu kemudian mencari pengetahuan. Oleh karena itu Nabi juga bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Mencari ilmu itu hukumnya bukan sekedar wajib, tapi wajib banget. Karena kalimatnya faridatun. Angger faridun biasa wajib. Ini angger faridatun itu maknanya adalah wajib banget. Sangat diwajibkan, wajib banget kepada setiap muslim. Ya, kalimat setiap muslim ya, ini sangat erat kaitannya dengan kalimat Islam. Islam ini sangat erat kaitannya dengan rukun Islam. Rukun Islam yang pertama adalah syahadat, bersaksi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian yang terakhir di dalam kitab Fatwa Al-Hadiyah Ibnu Hajar Al-Haytami ini mengelompokkan secara umum mawon ulama itu dibagi menjadi 2. Ajabal Muhaqqiq Ibnu Hajar Al-Haytami radhiyallahu ya, itu mengatakan in aradta bi ulama il batin ma huwa al mutabaddir anhu ahluhu wa humul arifuna billah. Ya. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan ketika engkau menghendaki ulama batin, tegese ulama yang bisa memberikan nutrisi rohani. Ngajikan jadi santapan rohani ya, santapan rohani. Mestinya yang menyampaikan itu adalah ulama-ulama ahli rohani, ya. Yaitu para ulama yang makrifat kepada Allah, ya. Allah memberinya taufik dengan keutamaan amal, ya. Kemudian menyingkapkan takbir yang menutupi mereka, ya. Tadi kan saya sudah bicara takbir ya. Takbir itu sebenarnya sesuatu yang tidak ada. Kalau kita bicara takbir penghalang manusia dengan Allah, sebenarnya tidak ada. Tapi takbir itu diciptakan oleh pikiran-pikiran manusia. Dan memang secara alamiah manusia itu mengkondisikan dirinya sebagai pikiran-pikirannya. Padahal pikiran-pikiran itu buah dari kesimpulan-kesimpulan apa yang dia lihat dan apa yang ia dengar. Apa yang ia baca, kayak begini, Allah itu kayak begini, masuk ke otak. Ya, maka ngomong nama nih, belum otak maning. Disampaikan lagi, ya akhirnya rantai berantai dari otak ke otak, sementara hatinya tidak digarap. Ya. Nah, orang-orang yang ahli batin itu atau al-arif billah itu akhirnya bisa menyampaikan seseorang yang memang punya kehendak. Kenapa kok saya katakan orang-orang yang punya kehendak kenal sampai kepada Allah? Karena ada juga kelompok-kelompok ya, yang kemudian ketika menyampaikan ajaran-ajaran agama, mereka doktrinalnya adalah surga. Sehingga ketika sudah terpikat, terpola, terdoktrin surga, nggak ngapa nggak lihat isi duwe surga, nggak ngapa nggak lihat Gusti Allah. Padahal kenikmatan yang tertinggi di surga itu ketika melihat bertemu dengan Allah. Itu nikmat yang paling tinggi. Kenikmatan yang paling tinggi itu. Ya. Ternyata kita selama ini terdoktrin oleh siapa?
ya oknum. Saya nggak mau nyebut. Makanya kita harus kembali kepada pakem awal, bahwa sing jenenge awaludin ma'rifatullah, pakem asli itu. Aja ucul, jangan lepas dari pakem. Kalau keluar dari pakem, ya wis. Wong kompas geser setitik, waduh, nengkanya berapa senti, berapa mili ini terus nah, sampai jarak ratusan kilometer, ya bentangnya orang kira-kira. Akhirnya ibarat kewan ucul tali gadag, ngerti ucul tali gadag? Itu loh. Apa kendali yang di irung itu, yang di hidungnya hewan? Wujud loh, hewan kebo sapi orang ngerti dalan. Kemudian apa yang disampaikan Ibnu Hajar al-Haytami, wabil ulama zahir. Dan apa yang dimaksud dengan ulama zahir itu alladzina arafu rusumal ulum al-kasbiyah. Yakni wa umusiyatul waqi' al-fi'liyah wal qauliyah. Wa gharaibul burahinil aqliyah wan naqliyah. Ya, hatta hafadhu siyaja syar'i min ayyalumma bi tariqun aw yahriku mubtadi'un. Jadi kalau yang dikehendaki ulama zahir adalah ulama yang mengetahui rumus-rumus, detil-detil kejadian dan yang bersifat perbuatan dan ucapan. Oh, kalau sholat itu takbiratul ihramnya harus berbunyi Allahu Akbar. Rukun qauli dalam bersolat itu minimal kupingnya dewek kudu krungu, telinganya sendiri kudu mendengar rukun qauli Allahu Akbar. Nanti baca Fatihahnya ya minimal kupingnya sendiri itu harus dengar. Baca Fatihah, rukun qauli kan ada 4, takbiratul ihram, Fatihah, tahiyat akhir dan salam. Terus diusahakan juga harus tahu artinya. Allahu Akbar, Allahu Maha Besar, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemelihara seluruh alam. Ar-Rahmanir-Rahim, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Maha suci Tuhan atau pemelihara yang maha agung. Akhirnya mung ribut nang tok. Ribut nontos ribut. Gubes ya mau kasih tanda panah arah ke sini, padahal tanda panah di dalam sholat itu adalah untuk sampai berjumpa dengan Allah. Kalau hanya fokus lafal, arti, gerakan dan lain sebagainya, ya mungkur muter-muter nengkono tok ora butul alamat. Muter-muter tok. Itu namanya baru melakukan sholat, belum mendirikan sholat. Melakukan itu kegiatan fisik, mendirikan itu netepna diri batin sampai kemudian bertemu dengan Allah, bermusyahadah. Karena apa? Yang namanya sholat itu tujuannya itu adalah untuk mengaplikasikan syahadat, agar syahadat itu tansah lestari, agar keislaman itu tansah lestari, agar pemaslahan diri itu tansah lestari, istiqomah. Nah, maka lewat ibadah sholat yang momentumnya itu diwajibkan pada saat bulan Rajab, Rasulullah dipanggil oleh Allah kemana? Ke langit ketujuh, di atas langit ketujuh. Makanya ketika mendengar cerita bahwa Nabi bertemu dengan Allah di atas langit ketujuh, akhirnya punya kesimpulan, oh Allah nendubur, kita serahkan sama yang di atas. Padahal ada ayat yang lain bahwa Nabi Musa menemui Nabi Musa, Allah menemui Nabi Musa di Bukit Turisina. Di mana itu? Di bumi. Itu hanya sifat isyarah manusia, karena Allah itu meliputi. Terserah harus menemui hambanya di mana, terserah Allah. Semuanya itu dilingkupi Allah. Tuh. Nah, juga kembali lagi bahwa memang tidak salah dan keliru ketika gerakan ucapan itu sesuai prosedur memang, tapi tidak berhenti sampai di situ. Ya. Itu hanya tata lahir. Sementara manusia itu ada unsur lahir, ada unsur batin. Syahadat pun seperti itu, ada lahir, ada batin. Lahirnya mengucapkan, mengikrarkan, mengucapkan apa yang ada di dalam batin, bahwa dia telah menyaksikan Allahnya diucapkan. Ini permasalahannya nggak batin, urung beru, urung genah, urung cetak, wela-wela kok wis asyhadu. Sungguh saya menyaksikan, berarti jujur apa bohong? Bohong. Membohongi siapa? Membohongi siapa? Diri sendiri. Ya kue balik maning. Balik maning ini bahasa Indonesianya apa? Kembali lagi bahwa ada golongan orang. Ini orang, siapapun mereka tidak tahu, tapi dia tidak mau tahu dan tidak mau mencari tahu. Paling parah, mereka merasa telah tahu.
Itu. Maka gimana menghadapi orang yang dia tidak tahu ya bahwa dirinya tidak tahu. Dia tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu, tapi mereka merasa sudah tahu, hanya bermodalkan ini apa yang disampaikan oleh Ibnu Hajar ya, hanya menggunakan rusumul ilmi, rumus-rumus ilmu ya, dalil-dalil ya, berbentuk tulisan, berbentuk kaidah-kaidah. Maka bagaimanapun tetap harus dibagi dua, ada ahli tata lahir, ada ahli tata batin. Nah kalau Nabi sempurna, yo tata lahir, yo tata batin. Maka kita sebagai manusia, sebagai umatnya, maka juga harus kemudian mempunyai kompetensi yo lahir, yo batin. Ulama batin, ulama yang sempurna itu ulama yang bagaimana? Yo pintar tata lahir, yo pintar tata batin, yo ahli syariat, yo ahli hakikat, ahli lahir dan ahli batin. Ya. Kalau yang kurang ideal, yaitu tadi cuma menguasai salah satu prinsip ilmu saja. Ya. Makanya begini saja lah. Yang perlu saya sampaikan pada kesempatan kali ini, yang ahli batin, ulama ahli batin, ya, syukur juga menguasai tata lahir. Diharapkan kabeh tetap oleh ketuntut golek ilmu, sebab thalabul ilmi minal mahdi ilal lahdi, mencari ilmu itu dari tiang lahat sampai tiang kubur ya. Yang baru sebatas ahli zahir tata lahir syariat, urung hakikat batinnya urung kegarap, belum kenal lagi sama Allah, mereka masih tetap punya kewajiban merguru golek guru sing ulama ahli batin, agar ahli zahir itu bisa tercerahkan batinnya oleh ahli batin ya. Jadi seorang anak gengsi ya, sudah tidak ada gengsi, wong aku suka sebut profesor doktor kok, malah kon ngaji maning tukang los apa kayak tukang sol sepatu, padahal tukang sol sepatu itu ma'rifah. Itu sebenarnya, sehingga nanti ketika idealisasi yang sudah dicontohkan Nabi itu ketika hadir di tengah-tengah umat mencerahkan lahir dan batin. Kurang lebihnya demikian yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wa'alaikum minkum wa minallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.